yang pasti saya akan datang ke Pontianak lagi sebab saya dah jatuh cinta dengan Pontianak. Yeah, I fall in love with this city, with this place, and for sure I'll be coming back here again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang terus subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube kepada sahabat Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys. Pada kali ini, Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Tengok Orang Sabah di Kota Pontianak. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Reza Anugrah. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Reza Anugrah dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mempena guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya Reza bertemu Anugrah dengan orang yang berasal dari Sabah. Jadi ceritanya dia itu memberikan komen di salah satu video yang ada di channel ini. Jadi dia bilang dia dari Sabah, dia sangat menyukai dialek Pontianak dan dia berencana untuk pergi ke sini untuk liburan. Jadi ketika itu dia pengen ya jalan-jalan lah kan, mengitari kota Pontianak. Dia bilang ingin mengeksplor culture dan segala macam. Yang paling penting dia ingin menikmati kopi yang ada di sini. Iya. Jadi waktu itu dia mengajak saya untuk ngopi bareng. Maka dari itu karena memang saya juga suka ngopi kan, ya kita mempunyai kesamaan yang sama. Jadi saya balas chatnya. Jadi berlanjut ke saling bertukar akun Facebook. Maka dari itulah saya mempunyai teman baru yang berasal dari Sabah, Malaysia. Sayangnya dia menghubungi saya itu pada hari ketiga kunjungannya ke sini, alias hari terakhir. Jadi kita tidak mempunyai banyak waktu untuk berkeliling. Jadi kita kemarin itu hanya stay di sekitaran hotel, cari warung kopi di situ dan ya kita ngopi di situ aja lah. Yang paling penting kita sudah ngobrol tentang banyak hal. Jadi di video ini saya akan membagikan sedikit obrolan kami mengenai kota Pontianak. Terus kalau saya yang ke Sabah, tempat-tempat mana yang harus saya kunjungi. Nah, oke, Red. Terus silakan saja simak video ini sampai selesai. Nama saya Rezwan. Boleh panggil Wan, Duan atau Reds. R-E-D-Z. Oh iya. Kawan saya panggil Reds. Mulanya saya memilih Pontianak sebab saya tertarik dengan itulah garis lintang khatulistiwa itu, kosong darjah. Garis lintang khatulistiwa. Oh, ini Rezwan ya, oke. Kota Pontianak ada dalam buku teks. So anak-anak siswa di Malaysia memang akan tahulah kota Pontianak tu. Dan sebab betul. Saya pernah nampak di YouTube. Kotanya okey lah, saya kira sederhana tapi itulah meriah juga. Sudah pusing ke mana aja? Di Pontianak saya ada pergi di tempat-tempat wisata lah. Contohnya di Kraton Kadaria, Museum Pontianak, Rumah Radakan, Masjid Jambi, Masjid Jamek, Masjid Mujahidin, Masjid Raya tu. Itulah tempat-tempat tu lah yang biasa dilawatkan. Okey. Makanan saya kira enak lah. Enak banget. Enak banget ya makanan. Segala makanan di sini dan lagi satu dia murah. So kalau hari-hari saya di Pontianak ni saya rasa bisa gemuk saya. Boleh gemuk saya hari-hari. Memang murah dan sedap lah. Ya, enak. Udah makan apa aja di Pontianak? Makan nasi bakar, nasi panggang tu. Dan pergi di ini rumah makan Padang lah. Sini banyak rumah makan Padang. Oh, rumah makan Padang. Di sini tak ada mamak. Rumah makan India. Oke. Kopi di kedai kopi. Semalam pergi ke Sukahati. Ke? Sukahati. Ya, semalam saya ke Sukahati. Tapi saya tak order kopi, saya order ini teh susu ya. Tapi masa saya terkejut sebab susunya lumayan banyak diletak, yang manis sangat. Saya kira susu yang diletak tu bisa-bisa 3-4 gelas boleh buat ya. Lumayan bang, so, lumayan banyak guys. Minum itu
teh susunya. Boleh dipotong kaki, diabetes. Kalau dengan orang Pontianak cakap tuh paham lah ya. Boleh faham. Kecuali kalau perkataan yang kira perkataan daerah tu, rasanya saya kurang faham sikit lah. Tapi kalau sehari-harian yang macam di Malaysia, bisa faham saya. Karena Yudi dari mana tadi? Saya di Sabah, Sabah Malaysia. Di Kinabatangan. Kinabatangan dalam bahagian Sandakan. Sandakan Sabah. Tadi Ira bilang kalau bahasa Sabah. Oh, ini orang Sandakan. Oke. Menggunakan bahasa baku, Ya. bahasa Indonesia. Betul. Misalkan ngomong dengan orang Jakarta pun masih bisa paham. Kalau Jakarta rasanya iya. Gitu lah mungkin Ya. Kecuali kalau dia menggunakan bahasa Indonesia tu mungkin kurang sikit lah. Ya. Kejap guys. Dan bahasa Indonesia tu kan Saya rasa di sini Rizwan dia salah bercakap guys, yaitu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah di Pontianak. Nah, sebab kalau bahasa Indonesia dengan bahasa baku di Sabah pertuturannya lebih kurang sama. Apa yang bahasa Indonesia tuturkan, bahasa Melayu baku di Sabah sama. 100% boleh paham guys. Tapi kalau bahasa daerah, itu ya betul. Itu mungkin tidak boleh dipahami, sama ada mungkin paham sedikit ataupun langsung tidak paham guys. Oke, kita sambung lagi video nih. agak nak kata beza banyak dengan Malaysia, boleh juga beza banyak. Contohnya ngomong tu kita tak pakai, tapi siapa yang tahu tu tahulah. Macam saya kalau bahasa kayak di Jakarta itu bisa. Sebentar guys, ngomong itu sebenarnya dia hanya bahasa perbualan ataupun bahasa pasar. Kalau bahasa Indonesia dia menggunakan bahasa perbualan yang sebenar. Ngomong itu sebenarnya dia tidak ada. Dia lebih kepada bahasa perbualan. Baru dia menggunakan perkataan ngomong. Oke guys, kita terus lagi video nih guys. Karena nonton TV Indonesia itu boleh dikira hari-hari. Hari-hari gitu ya. Ya nonton ini talk show. Oh, ini pengaruh sinetron. Favorite saya. Ini talk show apa lagi rancangan-rancangan itu ya. OPJ ya. Dulu saya minat OPJ, tapi sejak Suleknya dah keluar, saya tak minat. Itulah. Dikeprok, saya tak faham dikeprok. Ini diketuk ya. Dan saya dah nampak toko gunting rambut tu dia tulis pangkas rambut. Kalau di Malaysia pangkas tu kita pangkas rumput atau pokok, daun pokok yang itulah gunakan gunting pangkas besar. Kita kira pangkas rambut, kepalanya nak dipangkas dengan Oke. pangkas rambut. Kalau di sana Rumput saja yang kita pangkas. Kalau untuk tukang cukur di sana Gunting rambut atau potong rambut. Sabah tu antara negeri yang besar jugalah di Malaysia. Tapi yang terbesar saya kira Sarawak yang paling besar. Dan Sabah ni dia satu negeri yang melting pot lah saya bilang. Banyak warga international di Sabah. Bule, foreigners tu memang banyak lah. Dan menetap di situ saya kira banyak lah. Dan bule peranakan tu boleh dikira banyak. Dan di Sabah tu suku yang paling terbesar adalah Kadazan Dusun. Kadazan Dusun tu semacam Dayak tapi bahasanya beda. Ya, bahasanya beda. Tak nak kata sama tak, tapi Kadazan Dusun ni dulunya orang Ulu lah. Dia tinggal di pergunungan. Ya, so itu adalah kira kaum asal, penduduk asal di negeri Sabah. Itulah, memang ramai Kadazan Dusun lah. Sebab tu pengaruh bahasa Kadazan Dusun tu sangat kuat jugalah, dan bahasa Indonesia juga. So kadang-kadang orang Semenanjung Malaysia di Malaya atau di Sarawak dia orang kata bahasa Sabah tu kurang lebih bahasa Indonesia, tapi ya enggak sih. Beda. Sama tapi enggak. Cuma mungkin sebab baku kita tak pakai
Kita tak pakai kayak di Semenanjung kan. Kalau saya, kita sebut saya, sebut saya. Kita tak sebut kita. Iya, oke, betul. Dan kita guna bah juga ya di Sabah. Sabah tu orang biasa Sabah bah, sebab bah tu memang dah ada di Sabah. Itu. Kalau bah itu bisa bermakna okey ya? Bisa bermakna okey, bisa bermakna juga tak sopan. Macam mana? Contohnya kalau mak kita suruh basuh pinggan. Kalau kita cakap iyalah bah, bunyinya tak sopan. Iyalah bah, macam dia tak ikhlas ataupun terpaksa. Iyalah bah. Iya, oke, ya betul. Macam tu kan. So dia bunyi kasar sikit. Tapi kalau bah tu contohnya nanti jumpa di kedai mamak, bah. Maksudnya okey. Iyalah maksud dia. Iyalah. Gitu. Itulah bah. Biasa orang Semenanjung akan salah guna bah ni. Sebab dia nak belajar pakai tapi salah guna. So kena ikut kursus penggunaan bah yang betul. Itulah. Kalau orang Sarawak gunakan bah juga kan? Guna. Tapi saya tak inilah, penggunaan bah di Sarawak tu mungkin lain sikit lah. Ya, tapi saya tak pastilah macam mana ini kan. Ya. Mengapa? Apakah Sarawak itu berbeza bahasanya dengan bahasa Sabah? Saya kira berbeza. Sebab di Sarawak dia menggunakan bahasa Melayu Sarawak. So apa tu, kelakar Sarawak dia kata. Kelakar Sarawak. Kelakar tu cakap Sarawak lah. So memang orang Sabah memang jarang nak faham bahasa Sarawak. Beza, memang beza lah. Mana influence dia lebih kuat ke Iban atau? Iban atau Sambas saya kira. Ya betul. Kalau di Sarawak, saya kira macam tu lah. Dia kan Sige, Sito, Sinu. Enam. Ya. Jadi orang ini Sabah memang tak faham, kecuali yang pernah tinggal di Sarawak atau pernah berkunjung ke Sarawak, mungkin dia belajar sikit-sikit kan. Mungkin dia faham lah. Jadi kalau saya kira cuma 10% yang saya faham kalau bahasa Sarawak. Saya pun ada niat lah nak belajar ni bahasa ni kan, Melayu Sarawak, tapi nantilah. Ya. From time to time belajar. Okay, kalau bagi saya ni kan orang Pontianak kan. Kalau misalnya saya ke Sabah tu, saya mesti kunjungi bandar mana atau tempat mana yang mesti saya kunjungi? Yang pertama sekali wajib pergi bandar Kota Kinabalu lah. Kota Kinabalu. Bandar Raya Kota Kinabalu, iaitu ibu negeri di Sabah, ibu negeri Sabah. Sebab situlah pusatnya, pusat itu kan. Dan kalau penerbangan internasional tu memang akan turun di Kota Kinabalu International Airport. Bandara Kota Kinabalu. Akan turun lah, international punya flight. Dan contohnya tempat lain di Kundasang. Kundasang itu di daerah Ranau. Kundasang itu letaknya Gunung Kinabalu. Ya, so itu sekarang saya berada di sini guys. Tanah di Ranau, Sabah. Wisata dan juga tanah pertanian. Sebab dia di kaki gunung ya. Sana agak sejuk. Tak perlu pakai aircon di sana. Sejuk di sana. So aircon AC. Wajib pergi juga di sana. Wajib sama ada nak naik Gunung Kinabalu, mendaki Gunung Kinabalu boleh, atau pergi ke Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm tu adalah pusat peternakan lembu yang asalnya dari New Zealand. Dan dia adalah kawasan rumput lah di pegunungan. So memang sesuai lah untuk lembu-lembu dari New Zealand tu. Memang orang akan panggil tempat tu the New Zealand of the East. So bisa foto-foto di sana dan kata kami di New Zealand macam tu. Ya betul. Ya, gunung, dan memang cantik lah tempat tu. Saya kira semua orang wajib pergi situ lah. Sama ada untuk berfoto saja atau mendaki. Tapi mendaki mungkin agak mahal sikit lah. Ya, kena bayar lah. Kita agak selain itu, Kundasang, Kota Kinabalu. Kundasang, Kota Kinabalu, Tambunan, atau di Pantai Timur untuk aktiviti laut. Kena pergi di Pantai betul. Timur. Kalau aktiviti laut di daerah Sempurna atau Sempurna, daerah ada mabul dan makanan laut di situ memang marvelous. Memang
masih boleh dikira murah lah. Ya, makanan laut memang ini masih boleh dikira murah di situ. Iya. Yang pasti saya akan datang ke Pontianak lagi sebab saya dah jatuh cinta dengan Pontianak. Wow. Yeah, I fall in love with Jatuh cinta guys city, dengan with Pontianak. this place, and for sure I'll be coming back here again. Ya, sebab saya tak rasa lagi sotong pangkung. Tak sempat rasa, jadi saya akan datang lagi lah just to taste sotong pangkung. Tak sempat nak rasa. Oke. Itu sajalah. Demikianlah video daripada channel Reza Anugrah guys. Satu persoalan per saya, Pontianak. Kenapa dia punya nama kota Pontianak guys? Sebelum ini saya seringkali melihat film guys yang berasaskan kepada perkataan Pontianak. Pontianak Harum Sundal Malam contohnya. Mengisahkan tentang cerita seram seorang Pontianak guys. Wow. Oke, kita berbalik kepada video ini guys. Bagi Anda yang ada cerita tentang asal-usul bagaimana Pontianak itu dinamakan sebagai kota Pontianak guys, mungkin Anda boleh komen di bawah. Oke, Rizwan orang Sabah, berasal daripada Kinabatangan, Sabah, Malaysia. Kinabatangan berada di dalam daerah Sandakan. Rizwan sebenarnya dia datang ke Pontianak untuk liburan, untuk melihat wisata yang ada di kota Pontianak, Indonesia. Rizwan mengatakan kenapa dia memilih kota Pontianak sebagai destinasi wisatanya karena kota Pontianak berada di garis lintang khatulistiwa 0 derajat Celcius guys. Mungkin itu menjadi satu keunikan kepada kota Pontianak. Dan lagi satu perkara, kenapa Rizwan memilih untuk datang ke kota Pontianak? Karena Pontianak dan juga Sabah dan Sarawak berada dalam kepulauan yang sama. Untuk datang ke Pontianak ini menggunakan dua kaedah, sama ada dia ke Pontianak melalui jalan darat ataupun melalui jalan udara. Sepanjang video ini saya melihat antara perkara yang Rizwan puji, perkataan pertama yang dia puji berkaitan dengan Pontianak ialah makanannya yang sangat enak katanya. Sudahlah enak, murah lagi, itu antara yang dia katakan dalam video ini. Dan katanya sekiranya dia lama tinggal di Pontianak mungkin dia akan jadi bisa gemuk karena enak, murah, dan sedang didapati. Kalau kita berbicara soal bahasa, dalam video ini Rizwan ada sedikit mungkin dia tidak mengetahui tentang bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Mungkin dia mengetahui tapi mungkin dia salah bagi informasi. Dia katakan bahwa dia tidak paham tentang bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Sabah, bahasa Melayu baku di Sabah, bila orang Sabah berbicara, orang Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia, maka kedua-duanya saling memahami 100% guys. Melainkan Indonesia berbicara dalam bahasa daerah. Itu dari segi bahasa. Dan di sini Reza coba bertanya dengan Rizwan, sekiranya dia ingin ke Sabah, di manakah tempat yang perlu dia lawati. Dan di sini Rizwan mengutarakan sekiranya ingin ke Sabah, pertama sekali dia mesti melawat ibu negeri Sabah, yaitu Bandar Kota Kinabalu. Dalam Bandar Kota Kinabalu, di situ ada Bandara Kota Kinabalu. Bandara itu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di Sabah dia dikatakan sebagai lapangan terbang. Yang kedua, Kundasang. Kundasang merupakan salah satu tempat wisata di Sabah yang sangat populer, dan di sini pengunjungnya setiap hari sentiasa ada, sama ada daripada dalam negeri dan daripada luar negeri, sama ada mereka hanya melihat wisata yang ada di kawasan Kundasang maupun merasai sendiri bagaimana rasanya untuk menaiki Gunung Kinabalu guys. Dalam video ini juga Rizwan memberi saranan kepada Reza sekiranya ingin untuk merasai bagaimana suasana di kawasan laut, maka dia perlu pergi ke pantai timur seperti Sandakan, Ladato, Kunak, Sampurna, dan Tawau. Daerah pantai timur ini kaya dengan wisata di kawasan laut guys. Dan antara tempat yang paling menarik dan juga paling terkenal di pantai timur ialah Pulau Mabul guys. Pulau Mabul merupakan pulau yang sangat cantik dan mempunyai pemandangan wisata yang sangat unik. Akhir sekali dalam video ini, Rizwan mengatakan bahwa lawatannya ke Pontianak ini bukan lawatan yang terakhir. Dia berjanji akan datang semula ke Pontianak karena apa? Dia telah jatuh cinta dengan kota Pontianak guys. Wow, orang Sabah baru sekali datang ke kota Pontianak terus jatuh cinta guys. Kenapa jadi begitu?
Menurut saya antara perkara kenapa seseorang itu jatuh cinta kepada suatu tempat, pertama sekali karena keramahan penduduknya. Yang kedua karena makanannya yang murah. Yang ketiga karena semuanya yang dicari semua ada di sini. Dan yang keempat, dia memang sangat suka di sini karena dia merasakan seolah-olah dia berada di tempat sendiri guys, karena mendapat layanan yang sungguh istimewa. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.